Om Swastiastu. Berjumpa kembali pada kesempatan hari ini di acara Juru Pandit Spiritual Channel. Pada kesempatan hari ini kami berdua ingin mencoba mengulas salah satu pertanyaan dari netizen tentang ketuhanan. Ya, tentu pertanyaan ini sangat menarik untuk diperbincangkan. Nanti yang perbincangkan dengan Juru Pandit puniki jero. Salah satu pertanyaan dari netizen ini, dia bertanya, yang disembah orang Hindu itu siapa? Kemudian, kalau ada, tunjukkan sama ayat kitab sucinya, biar ada bukti. Nah, dari pertanyaan ini, dia menyimak dua kemungkinan itu. Satu, dia tidak beragama Hindu. Yang kedua, dia ingin menguji sebenarnya dari sumber-sumber yang kita sering berbincangkan. Mungkin seperti ini nanti dia. Nah, kita langsung mantan, kita akan bahas itu dengan Juru Pandit. Gitu. Om Swastiastu. Jadi sangat mengapresiasi dan berterima kasih pada teman-teman follower tentunya yang juga sudah mau bertanya. Nah, jadi sering saya katakan bahwa setiap pertanyaan itu memberikan pengetahuan buat kita. Itu yang terjadi. Nah, terkait dengan pertanyaan sahabat, mungkin saya akan memberikan jawaban sedikit. Ya. Nah, tentunya di dalam agama Hindu yang kita puja itu adalah tentunya Tuhan. Ya. Maka dari itu agama Hindu itu sah diakui sebagai agama, kan itu sebenarnya. Salah satu agama. Kalau memang tidak memuja Tuhan, tidak memiliki konsep Tuhan yang tunggal, tentunya agama Hindu tidak akan diakui sah secara Kementerian Agama, kan gitu. Ya. Nah, Tuhan yang esa, kalau secara Hindu Bali kita menyebutnya Sang Hyang Widi. Itu kalau secara Hindu Bali. Tetapi kalau secara teologi Weda itu disebutnya sebagai Brahman. Ya. Akan tetapi, nah, jadi ada tetapinya. Bagi pemeluk umat Hindu yang ada di Bali, itu lebih cenderung memanggil Tuhan sebagai Brahma, Wisnu, Siwa itu. Jadi saya pun sebagai umat Hindu itu lebih cenderung memanggil nama-nama itu. Dengan menyebut dengan banyak nama. Banyak nama, karena kita memuja Tuhan yang tunggal itu, kita memuja sesuai dengan fungsinya. Ya, betul sekali. Itu kalau menurut saya. Tetapi kita memiliki konsep ketuhanan yang esa, memiliki nama Tuhan yang tunggal. Itu ide saya Widi. Tetapi kalau nama Tuhan yang tunggal di dalam teologi Weda adalah Brahman. Jadi saya akan mengutip satu sloka di Bhagavad Gita. Itu ada ayat 8, sloka 3. Jadi yang bunyinya, Aksaram Brahma Paramam Swabhavo Diatmam Ucyate Buddha Bawad Bawa Karo Wisarga Karma Samjenita. Jadi yang kekal abadi, Maha Agung adalah Brahman. Nah, itu kata kuncinya Brahman. Persemayamannya di dalam individu dinamakan Adhyatman. Jadi di setiap jiwa, di setiap badan, setiap manusia itu dinamakan Adhyatman. Karma adalah nama yang diberikan kepada persembahan yang melahirkan makhluk hidup di dunia. Itu yang pertama. Nah, kemudian ada sloka di Adhyaya 9, sloka 17. Pitaham asya jagato mata data pitamaha
Vedyam Pavitram Om Kara Rika Samayajur Ewaca. Artinya aku adalah Bapa, Ibu, pelindung dan datuk alam semesta. Ini aku adalah objek ilmu pengetahuan. Pensuci, aku adalah Om Kara. Dan juga Rik. Rik ini artinya Rigveda, Samaveda dan Yajurveda. Nah, di sini perlu kita garis bawahi Om Kara. Ya. Di setiap kita mengucapkan Om, itu artinya kita sudah menyebut nama Tuhan. Entah nama Tuhan yang manapun, entah dia Wisnu, Brahma, Siwa, ketika diawali dengan Om, itu kita sudah mengucapkan memuja Tuhan itu sendiri. Nah, itu ini yang terdapat di sumber yang kita ambil dari Bhagavad Gita. Ya. Nah, kemudian nanti kita cari di sumber-sumber lain, Ya. coba mengkurobi. Salah satunya kan di Rigveda ada ya. di Atharva Veda ini. Cuman segini. Artinya sebelum kita masuk lebih dalam tentang ini, sebenarnya Hindu itu memiliki dua konsep yang tidak boleh dipisahkan, yaitu konsep nirguna dan saguna. Nah, di saat konsep nirguna, Tuhan yang tidak bisa terbayangkan, bagaimana bisa seseorang atau manusia itu sendiri memuja atau membayangkan Tuhan yang tidak bisa dibayangkan. Dan begini, itu sudah tidak kita bisa perbincangkan sebenarnya, karena itu beliau sudah tidak terpikirkan. Tidak bisa dijangkau ya, gitu. Ketika itu sudah menjadi persoalan, perbincangan, artinya Tuhan itu sudah masuk ke wilayah konsep saguna. Saguna dia. Tuh, memang betul sekali. Ya. Maka dari itu kita di Bali pemujaan Tuhannya itu lebih ke saguna. Saguna. Artinya kita bisa mengakses Tuhan itu. Ya baik dengan sebutan Siwa, Brahma, Wisnu dan lain-lainnya nih ke. Ya. Nah, dari sebutan itu sebenarnya ada diambil juga dari mantra Weda nih ke, yang sering disebutkan dalam Hindu itu Ekam Sadwiprah Bahudawa Dadi. Nah, itu ada di Rigveda Mandala 1, Sukta 164, mantra 46. Ya. Tuh. Dalam sederhananya seperti ini. Artinya para bijaksana menyebut dengan berbagai nama. Banyak nama. Akan tetapi sesungguhnya yang dipuja itu adalah satu. Yaitu itu Brahma. Kata kuncinya adalah Ekam Sat. Ekam Sat ya. Ekam Sat itu adalah sebutan Tuhan yang tunggal di dalam Weda. Itu juga disebutkan. Nah, di sini juga ada beberapa. Ya, kita coba yang kutip di Atharva Veda yang Mandala 4 mantra 1. Atharva Veda Anuaka. Ya, Anuaka ya. Anuaka 4. Anuaka 4 ya. Maaf ya. Soalnya jujur konteks Weda niku ada 4 yang surtinya niku memiliki beda-beda penyebutannya ya. Istilahnya penyebutan bab itu ada sebutan Mandala ya. Kemudian Anuaka, kemudian Adiaya ya. Nah, di sini tuh katakan Brahma Jajananam Pratamam Purastat. Nah, dalam pemaknaannya Brahman adalah yang pertama-tama yang ada di alam semesta. Berarti tidak bisa dipungkiri bahwa yang tertuju yang satu itu adalah Brahman. Dalam konteks Nusantara, khususnya di Bali disebut Sang Hyang Widi Wasa. Ya, mudah-mudahan dari penyampaian ini bisa diterima oleh saudara kita yang memajukan pertanyaan. Sebetulnya kalau kita mencari sumber-sumber mantra itu banyak sekali dalam Weda. Karena kalau kita gabungkan dari Kecatur Veda Samhita, itu mantranya kurang lebih 20.000 mantra. 20.000 mantra. Kalau kita mencari sumber-sumber mantra itu tentang siapa yang kita puja, tentang kemudian keesaan Tuhan di dalam agama Hindu, di sini banyak sekali.
Sebelum lagi di Upanishad banyak sekali yang tentang ulasan-ulasan tentang ketuhanan, terutama keesaan Tuhan juga di sana. Nah, itu tadi pemaparan kami terkait dengan siapa yang kita puja di dalam agama Hindu. Tentunya kembali kita memuja Tuhan Yang Esa. Tuhan Yang Esa. Tentunya. Jadi Tuhan ini karena dia sesungguhnya wujud yang alami. Beliau itu adalah nir. Itu yang alami. Nah, karena kalau Tuhan yang nir ini kita puja, kemudian beliau tidak memiliki nama, terus kemudian bagaimana kita cara memuja? Bisa kita memanggil nama seorang seperti nggak bisa. Gitu. Akhirnya Tuhan dengan kemahakuasaannya yang tak terbatas, kemudian mewujudkan dirinya sendiri, itu namanya Swayambhu. Makanya di dalam mantra Prajapati kan ada Brahma Prajapati Srasda Swayambhu Warada Guru, artinya Tuhan sendirilah yang menciptakan dirinya sendiri menjadi unsur-unsur prakerti juga gitu, agar Tuhan itu mudah dipahami. Makanya dewa adalah istilah dewa dan dewi ini adalah perwujudan Tuhan itu sendiri. Itu manifestasi. Ya, karena dengan Tuhan menjelma sebagai unsur, kita mudah melihat Tuhan secara nyata. Itu konsepnya. Jadi Tuhan itu dapat dilihat secara nyata sebetulnya, cuma kita tidak menyadari. Makanya di dalam Rigveda, Mandala 1 itu adalah pemujaan kepada Dewa Agni. Itu Dewa Agni ini itu adalah api, kalau kita diunsurkan api. Jadi Tuhanlah yang menjelma sebagai api itu sendiri. Makanya kalau kita rasionalkan, siapa yang bisa menciptakan api? Tidak ada yang bisa. Nah, api itu adalah Tuhan itu sendiri. Sama seperti halnya angin. Di dalam Rigveda ada istilah Wayu, dan Marut itu adalah unsur angin. Jadi Wayu itu adalah unsur nafas vital. Kemudian Surya itu adalah matahari. Jadi cahaya Tuhan yang berdapat kita lihat. Kalau Sawita itu adalah sinar Tuhan yang bersifat transendental. Jadi Tuhan yang memiliki sifat wujud yang sinar yang tak kelihatan, dan juga memiliki wujud sinar yang kelihatan. Antara Surya dan Satur itu yang ada di Rigveda. Makanya kalau kita dalami secara mendalam, Weda itu tidak habis-habisnya. Tidak bisa. Makanya Maharshi pun turun berulang-ulang kali untuk menyempurnakan ajaran Weda ini. Nah, mungkin sekian. Nanti kalau kita dalami lebih jauh, ini tidak akan habis satu episode. 1 jam tidak akan habis. Semoga nanti pemahaman kami berdua bisa dipahami dengan baik. Ya. Mungkin itu aja. Dari penyampaian jawaban itu sebenarnya sudah gamblang sebenarnya. Ya, mudah-mudahan dari apa yang kami jelaskan bisa menjawab dari pertanyaan saudara kita ini. Nah, seandainya belum bisa terjawab, boleh koordinasi langsung ke kami atau tokoh-tokoh Hindu. Itu artinya biar betul-betul paham ajaran ketuhanan di dalam Hindu. Gitu. Ya, seperti ini gitu. Kayaknya cukup ya. Cukup ya. Untuk memberikan suatu jawaban kepada semeton, entah apapun dia, entah dia agama Hindu ataupun agama lain, kan kita perlu memberikan jawaban sesuai dengan teologi Hindu. Teologi Hindu. Ya, Monica. Ya. Sekian video hari ini. Untuk segala kekurangannya ya mohon dimaafkan. Dan video kali ini Titiang tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.